Proses pembelajaran di masa kecil berperan besar dalam menentukan kepribadian seseorang saat dewasa. Petuah lama pun mengatakan, jika ingin merengkuh bambu, maka rengkuhlah dari rebungnya. Petuah ini rupanya tepat untuk menggambarkan ketika kita menginginkan generasi yang baik, maka perhatikanlah pendidikannya sejak usia dini. Berbicara pendidikan anak usia dini tentu tak lepas dari sosok pendidik atau guru. Pada episode Profesiku kali ini kita akan mendengar sedikit cerita dari seorang yang berprofesi sebagai pengajar di salah satu PAUD yang ada di Tabalong. Baik cerita mengenai kesehariannya dalam mengajar anak sampai dengan motivasinya untuk mengabdikan diri pada profesi yang satu ini. Adalah Meldawati, salah seorang guru di salah satu lembaga pendidikan swasta di Tabalong. Ia biasa disapa Bunda Melda oleh anak didiknya. Lembaga PAUD di tempatnya mengajar, sebar benih bangsa Banu Firdaus, menerapkan metode pendidikan holistik berbasis karakter. Melda mulai menggeluti profesi sebagai guru PAUD sejak 2006 silam. Saat itu, selesai menempuh pendidikan SLTA, ia mulai mengabdikan dirinya pada lembaga PAUD. Sebenarnya saya itu dari tahun 2006 pas lulus sekolah menengah itu langsung menghonor di salah satu PAUD yang ada di Kabupaten Tabalong juga. Terus sampai 2011 kemudian ada rekrutmen lagi di PAUD Semai Benih Bangsa Banu Firdaus ini. Jadi saya ikut di situ. Mengabdi sebagai seorang guru PAUD bukan tanpa alasan. Menurut Melda, berinteraksi dengan anak-anak merupakan hal yang menarik baginya. Selain itu, menjadi guru PAUD, ia dapat menyalurkan rasa cinta dan kasih sayang kepada anak-anak. Alasan itulah yang membuat ia betah berprofesi sebagai guru PAUD. Tetapi di sisi lain, Melda memiliki tanggung jawab yang besar dalam mempersiapkan generasi bangsa. Karena pendidikan anak usia dini akan berpengaruh besar pada anak saat usia dewasa. Sebenarnya kalau ngajar kita di PAUD ini itu pengalaman yang paling asyik menurut saya. Kenapa dari awal itu saya tertarik dengan anak-anak karena dunianya itu rame gitu. Jadi keseharian saya ngajar itu dari awal kita berjumpa itu melihat muka anak itu sudah happy semua, sudah senang semua. Otomatis kita yang ngajar juga jadi keturutan senang, ceria lah lihat anak-anak semuanya. Profesinya sebagai guru PAUD mengharuskan wanita kelahiran Tanjung 23 Mei 1988 ini banyak bergaul dengan anak-anak dan memasuki dunia yang asing bagi orang dewasa. Ketika mengajar, Melda selalu berusaha untuk mencoba memahami apa yang diinginkan dan dirasakan oleh anak didiknya. Mengajar PAUD tentunya tidak sama dengan anak-anak sekolah pada umumnya. Mengingat usia mereka yang masih belia, maka diperlukan sebuah komunikasi yang kreatif agar anak-anak tertarik dan terbawa suasana ketika di dalam kelas. Di tempat Melda mengajar saat ini, sekolahnya menerapkan metode pendidikan holistik berbasis karakter pada anak didik mereka. Metode ini menyentuh semua aspek kebutuhan anak. Ya, jadi kita ngajar PAUD dengan SD itu jelas-jelas berbeda. Karena yang mana anak-anak usia PAUD itu kan adalah anak-anak usia yang masa keemasannya. Jadi di dalam kita mengajar itu otomatis kita harus mendalami sikap-sikap anak, sikap-sikap karakter anak. Nah, itu kenapa kami juga di sini menerapkan yang namanya pendidikan holistik berbasis karakter. Jadi dari awal kita Semai Benih Bangsa Banu Firdaus ini berdiri, itu kita menerapkan pendidikan karakter, yang mana guru-gurunya kita dapat pelatihan di Indonesian Heritage Foundation Depok, Jakarta.
Melda menuturkan salah satu tujuan pendidikan holistik adalah membantu mengembangkan potensi anak dalam suasana pembelajaran yang lebih menyenangkan dan menggairahkan melalui pengalaman dalam berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Melalui pendidikan holistik, peserta didik diharapkan dapat menjadi dirinya sendiri, dalam arti dapat memperoleh kebebasan psikologis, mengambil keputusan yang baik, belajar melalui cara yang sesuai dengan dirinya, memperoleh kecakapan sosial, serta dapat mengembangkan karakter dan emosional anak didik. HBK itu singkatan dari pendidikan holistik berbasis karakter. Yang namanya holistik kan berarti menyeluruh. Jadi dari anak datang sampai anak pulang itu penerapan karakter itu kita tanamkan. Misal anak pagi datang itu kita sambut dengan senyuman, kita ajarkan salam. Terus sebenarnya sih yang namanya karakter itu adalah pembiasaan diri anak, yang mana anak bisa mengucapkan kata salam, terus dia mengucapkan kata permisi, minta tolong, maaf. Nah, itu yang selalu kami tekankan. Jadi dari anak datang sampai anak pulang, itu keseluruhan dari metode itu yang kami ajarkan kepada anak-anak. Dia juga berbentuk dalam kurikulum. Menurut Melda, jauh sebelum diterbitkannya kurikulum K13, metode pengajaran dengan PHBK sudah mereka implementasikan. Karena menurutnya apa yang ada di kurikulum K13 sudah ada pada metode pengajaran holistik. Sebenarnya kan untuk PHBK mungkin dari dulu kan awam ya, orang banyak yang tidak tahu apa itu karakter. Tapi kalau kita dari pendidikan agama Islam sih kayak moral lah ibaratkan. Nah, jadi pada tahun 2013 itu ada keluar kurikulum 2013 yang dikeluarkan oleh dinas. Nah, jadi sebenarnya kurikulum yang kita terapkan kepada anak-anak itu sudah mengacu di kurikulum 2013. Jadi saat pemerintahan itu launching, sebenarnya kita sudah mempelajarinya. Sudah dari awal kita sudah menerapkan. Hanya tinggal kita ada tambahan beberapa yang perlu kita tambahkan supaya sama dengan pemerintah.